kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah boleh bersekutu denganmu, dengan sesama kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih karuniamu, atas pertolonganmu, perlindunganmu sampai pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua perangkat yang kami pakai, baik internet, laptop, listrik, HP, apa saja, kiranya dijaga, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga semua berfungsi dengan baik. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Bukakan hati kami semua, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami dengan benih firman Tuhan, dan benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah 60 kali lipat, 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bisa kelihatan tema kita Bapak Ibu di screen? Ya, jelas, Pak. Oke, tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, ayat 1a. Terhadap kemerdekaan kita dalam Kristus, kita mempunyai banyak saksi. Siapa saja? Saksi kita adalah orang-orang percaya yang masih hidup saat ini, yang menyaksikan kita bagaimana kita hidup di dalam Kristus, merdeka di dalam Kristus. Mereka memperhatikan kita. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Karena banyak orang yang menyaksikan kita. Ya. Tapi ada yang menafsirkan bukannya orang-orang percaya yang masih hidup yang menyaksikan kita, tetapi juga orang-orang percaya yang sudah di sorga. Mereka juga menyaksikan bagaimana kita berjuang mempertahankan kemerdekaan kita dalam Kristus. Ya, jadi kemarin waktu Pak Pendeta Daniel Hutauruk mau bawakan firman Tuhan, wah awalnya beliau menyinggung ini tentang banyak orang yang menyaksikan kita ini. Wah saya pikir, waduh kami sama ini teksnya, tapi rupanya beliau tidak mengambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 ini. Jadi mari kita tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan kita dalam Kristus, karena banyak orang yang menyaksikan kita. Ya. Demikian juga kemerdekaan kita secara bangsa dan negara kita, Republik Indonesia, sudah kita baru memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak kemajuan yang sudah kita
capai ya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi. Wah, luar biasa. Kami kemarin ke Kisaran, itu biasanya ditempuh 4-5 jam dari Medan. Tapi dengan adanya tol yang dibangun oleh Pak Jokowi, 2 jam bisa tembus. Luar biasa ya. Jadi kita juga sebagai negara kita disaksikan oleh banyak orang ya, negara-negara tetangga kita, bahkan semua bangsa di dunia ini menyaksikan bagaimana Indonesia merdeka ya. Mari kita tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan negara kita ya. Kita berdoa untuk TNI, Polri. Saya selalu berdoa, Tuhan kirimlah pasukan malaikatmu menolong TNI, Polri untuk menjaga keamanan negara dan bangsa kami, Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha orang yang berjaga-jaga. Mazmur 127 ya. Maka kiranya Tuhan utus pasukan malaikatmu menolong TNI Polri menjaga keamanan bangsa kami gitu ya. Puji Tuhan. Jadi mari kita tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam iman kita kepada Kristus. Yang pertama harus kita lakukan menurut firman Tuhan ini, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dalam kita mempertahankan kemerdekaan kita dalam iman kita kepada Kristus, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, Paulus katakan dalam Roma pasal 7, aku ingin berbuat baik. Keinginan berbuat baik itu ada pada aku, tetapi kenyataannya aku berbuat jahat, katanya. Kalau begitu bukan aku lagi yang membuat aku berdosa, tapi dosa yang ada di dalam aku yang membuat aku berdosa, katanya. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dalam perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dalam iman kepada Kristus ini. Semua beban dan dosa, semua yang menarik kita ke belakang untuk kita meninggalkan iman kita, untuk kita meninggalkan kemerdekaan kita dalam Kristus. Mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wah, kita sedang berlomba dalam iman percaya, kita berlomba. Kemarin Pendeta Daniel Hutauruk menyebutkan seorang pelari
yang terjatuh, kakinya luka, terplecok, tapi dia tetap berlari, berlomba sampai garis akhir. Dan orang-orang yang menyaksikannya bertanya, kenapa kau tidak menyerah saja? Dia bilang, negaraku mengutus aku ke sini bukan hanya memulai perlombaan, tapi mengakhiri perlombaan ini. Dia katakan, seperti pelari itu, mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan iman. Ya. Banyak orang yang menyaksikan kita. Mari kita tanggalkan semua beban dan dosa, lalu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, jadi dalam perlombaan itu mata kita harus tertuju. Nah, ini yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, luar biasa. Ya, visi kita menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus dan turut serta melakukan amanat agung. Ya, amanat agung itu seperti pedang bermata dua. Nah, dalam kursus Kairos, dalam peristiwa terbesar dalam planet bumi, dijelaskan bahwa amanat agung itu seperti pedang bermata dua. Siapa yang menerima manfaat dari amanat agung? Bukan hanya orang yang belum percaya ketika mendengar Injil akan percaya pada Tuhan yang menerima manfaatnya, tapi kita pun disempurnakan, ya, disempurnakan. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Mari kita dalam perlombaan itu tekun, mata kita tertuju pada Tuhan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita semua sedang disempurnakan oleh Tuhan. Amin. 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 Ya, kita semua disempurnakan. Justru dengan memberitakan Injil, justru dengan turut serta membawa kabar baik itu, kita pun disempurnakan oleh Tuhan. Jadi mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Wah, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Dia mengabaikan semua kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Kita pun ketika kita tekun memikul salib, ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita menjadi pemenang-pemenang.
Ya, puji Tuhan. Mari kita berlomba dengan tekun sambil memandang kepada Tuhan Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Puji Tuhan. Mari kita terus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Luar biasa ya. Tuhan Yesus telah menyelesaikan pelayanannya, mencari, menyelamatkan orang berdosa, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita. Sekarang Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Jadi kalaupun kita mengalami penderitaan, mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Yang berikutnya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pelayanan di Sumatera Utara ini sudah 22 tahun kami pindah ke Sumatera Utara. 12 tahun di Filipina, 18 tahun di Jawa, sekarang sudah 22 tahun di Sumatera Utara. Hampir-hampir menjadi lemah dan putus asa karena belum melihat buah-buah pelayanan, khususnya dari suku Terabaikan yang kami jangkau. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan juga buah-buah pelayanan yang lain. Ya, ada teman pengungsi yang percaya pada Tuhan. Ada dari suku-suku lain yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada sukacita. Tidak menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pernah kita hampir-hampir menjadi lemah dan putus asa? Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus, ya, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Ya.
apa dikatakan di sini dalam ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Betul ya, kita belum sampai mencucurkan darah, walaupun apa namanya, banting tulang, apa bergumul ya. Ya, dulu kami waktu di Filipina Selatan itu, ya kami diancam, teman kami, penyiar radio kami ditembak lagi memberitakan firman Tuhan. Wah, saya lihat itu gambarnya itu berlumuran darah, ya. Ya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kami mengalami itu ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita bersyukur Tuhan menolong kita melawan dosa. Tanggalkan semua beban dosa itu. Tinggalkan semua. Kita belum sampai mencucurkan darah. Mari kita tekun berlomba, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, dan kita selalu ingat Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dalam kami berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami perlu menanggalkan semua beban dosa itu. Kami perlu berlomba dengan tekun, karena banyak orang yang menyaksikan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu sampai saat ini. Atas kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Tolonglah kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa ketika kami tekun berlomba menanggalkan semua beban dan dosa itu, dan mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus, selalu mengingat Tuhan Yesus, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada mahkota yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hendalah Engkau setia sampai mati, maka kepadamu diberikan mahkota hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan mahkota. Kau menyediakan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, lebih mengenal-Mu Tuhan. Lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih mentaati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Silakan para player.